Nama saya Sadila Kaira. Perkenalkan, nama saya Divanti Dwi Fonilapian. Nama saya Widya Salsabila Inumi. Nama saya Adil Nama saya Widya Ratnasari. Nama saya Indira Gina Balakis. Nama saya Abelia Putri Cantika. Nama saya Muhammad Iksan Al-Hakim. Saya Cara Sananda dengan Nama saya Devina Kordenila. Nama saya Devani Kordenila dengan NPM 2111011118. Halo guys, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan ke kalian nih tentang bab 2. Kami akan belajar tentang sistem ketenagakerjaan nasional dan juga HRM internasional. Yuk kita belajar. Nah guys, jadi pada bab kali ini terdapat submateri. Yang pertama, jenis dan jumlah sistem nasional. Yang kedua, sistem bisnis nasional dan HRM di perusahaan di multinasional. Yang ketiga, efek pengelolaan kepemilikan dan juga negara asal. Nah, pada bab 2 ini memiliki tujuan pembelajaran. Bab 2 ini mengenai sistem ketenagakerjaan nasional dan HRM internasional, yaitu yang pertama menjelaskan dampak efek negara asal dan negara tuan rumah terhadap praktik sumber daya manusia perusahaan multinasional atau MNCs atau Multinational Corporations. Yang kedua, mengkaji secara lebih rinci sifat hubungan kekuasaan dalam perusahaan multinasional dan hibridisasi kebijakan MSDM dalam konteks nasional yang berbeda-beda. Yang ketiga, pertimbangkan bagaimana variasi nasional telah berubah pada periode deregulasi global baru-baru ini. Oke, jadi intinya bab 2 ini akan berfokus untuk membahas 3 hal utama. Yang pertama, bagaimana sistem ketenagakerjaan membentuk konteks MSDM internasional. Dan yang kedua, pengaruh perbedaan antar negara terhadap keputusan manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan multinasional. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, dampak tekanan globalisasi terhadap kelembagaan dan konsekuensinya terhadap MSDM internasional. Nah, gimana? Pada nggak sabar kan? Materi yang bermanfaat ini apa aja sih yang akan dibahas? Mengenai apa aja pembelajarannya? Yuk, mari simak materinya sampai selesai ya. Dan don't forget to take notes, everyone. Happy watching! Materi yang pertama yaitu jenis dan jumlah sistem nasional. Jenis kapitalisme dalam konteks sistem bisnis nasional. Yang pertama yaitu ekonomi pasar liberal. Dalam ekonomi pasar liberal, upah ditentukan di dalam perusahaan tanpa campur tangan lembaga hubungan industrial di tingkat sektor. Kemudian yang kedua, sistem pelatihan dan pendidikan kejuruan lebih mengandalkan konsumen untuk memilih hasilnya. Yang ketiga, modal untuk investasi perusahaan cenderung berasal dari pasar ekuitas dan pendanaan jangka pendek. Yang keempat, hubungan antar perusahaan lebih bersifat kompetitif dengan sedikit ketergantungan pada kolaborasi jangka panjang. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan dalam perusahaan lebih terpusat tanpa banyak partisipasi pekerja. Kemudian yang kedua ada ekonomi pasar terkoordinasi. Dalam ekonomi pasar terkoordinasi, upah biasanya ditentukan melalui lembaga hubungan industrial di tingkat sektor. Yang kedua, sistem pelatihan dan pendidikan kejuruan lebih didukung oleh lembaga yang membantu perusahaan untuk memastikan tingkat keterampilan yang lebih tinggi. Yang ketiga, modal untuk investasi perusahaan cenderung berasal dari penyedia jangka panjang seperti bank. Yang keempat, hubungan antar perusahaan lebih bersifat kolaboratif dengan ketergantungan pada hubungan jangka panjang. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan dalam perusahaan lebih melibatkan partisipasi pekerja dan kerjasama tim. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan antara jenis kapitalisme nasional dan dampaknya terhadap SSDM. Pertama dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi pasar liberal atau LME, yang kedua ekonomi pasar terkoordinasi atau CME. Perbedaannya yaitu dari sistem keuangan. LME merupakan pasar saham besar yang berbasis ekuitas. Mudahnya investor berpindah aset. Hal ini menimbulkan tekanan kuat terhadap profitabilitas jangka pendek. Sedangkan untuk CME yaitu berbasis kredit, yang dimana peranan penting bagi perbankan. Hal ini seringkali mengambil peran langsung dalam pengambilan keputusan
perusahaan melalui perwakilan di tingkat dewan direksi dan lain-lain, dan mempunyai pandangan jangka panjang terhadap kesuksesan perusahaan. Lalu yang kedua, hubungan antar perusahaan, yang dimana LME sendiri kompetitif dan berbasis saluran. Misalnya, subkontrak cenderung didasarkan pada persaingan harga dan tingkat kepercayaan yang relatif rendah. Sedangkan CME itu kolaboratif baik dalam hal menciptakan infrastruktur kelembagaan atau tawar-menawar upah, pelatihan, dan lain-lain. Maupun dalam hal hubungan jangka panjang dengan rasa saling percaya yang tinggi di seluruh rantai pasokan perusahaan besar. Contohnya dari LME sendiri yaitu dari Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, negara maju berbahasa Inggris lainnya. Sedangkan dari CME sendiri yaitu dari Jerman, Jepang, ekonomi Skandinavia, Belanda, Australia, dan Swiss. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pelatihan kejuruan dan pendidikan. Pada LME biasanya pendidikan disediakan oleh negara. Sistem pelatihan kejuruannya tidak stabil karena biasanya perusahaan-perusahaan besar lebih memilih menggunakan sistemnya sendiri daripada berkontribusi pada sektor sektoral. Sedangkan CME, perusahaan mengumpulkan sumber dayanya dalam sistem pelatihan kejuruan yang sangat maju, biasanya dalam tingkat sektoral. Selanjutnya adalah penentuan upah. Dalam LME ditentukan pada tingkat tempat kerja atau perusahaan, sedangkan CME adalah dalam tingkat pusat, yaitu nasional atau sektoral. Selanjutnya adalah prinsip hubungan kerja. Dalam LME menyebabkan rendahnya hubungan saling percaya antara pengusaha dan pekerja. Ketergantungannya fleksibilitas numerik, sedangkan CME hubungan jangka panjang dengan kepercayaan tinggi pada pekerja inti. Ketergantungannya fleksibilitas fungsional. Selanjutnya adalah bidang kompetitif kekuatan. Pada LME, sektor yang melibatkan yaitu inovasi radikal, sedangkan pada CME yaitu sektor yang melibatkan adalah inovasi tambahan. Selanjutnya, organisasi serikat pekerja. Pada LME, ekonomi pasar liberal, yaitu terutama pekerjaan, dan pada CME, ekonomi pasar terkoordinasi, yaitu terutama sektoral, bukan Jepang. Selanjutnya, peran negara. Pada LME, untuk memastikan pasar yang bebas dan adil, namun sebaliknya melakukan intervensi sesedikit mungkin. Pada CME, untuk menetapkan kerangka kerja di mana wewenang dapat didelegasikan kepada pelaku korporasi, misalnya wewenang pengusaha, organisasi, dan serikat pekerja. Selanjutnya, SDM. Pada LME, upaya untuk meningkatkan kerjasama dari para pekerja biasanya menjadi sulit karena hubungan industrial yang penuh konflik, dan baru-baru ini karena rendahnya tingkat keamanan kerja yang menciptakan kesulitan dalam memperoleh komitmen. Individualisasi SDM, gaji individual, dan pengembangan karir, penurunan serikat pekerja. Pada CME, SDM yang lebih berorientasi kolektif, tingkat keterlibatan karyawan kolektif yang lebih tinggi, preventasi tim otonom yang lebih besar dan lebih sedikit pembayaran individual. Saya akan menjelaskan mengenai pengelompokan negara secara geografis. Nah, jadi untuk pengelompokan negara-negara yang tidak mengacu pada prinsip-prinsip teoritis biasanya lebih berdasarkan pada realitas empiris, geografis, dan juga politik, dan memiliki tingkatan validitas tertentu. Misalnya, pada tahun 1990-an, para ilmuwan memperkenalkan model SDM Eropa, di mana model SDM Eropa ini memiliki pengaruh yang lebih besar daripada negara dan juga serikat kerja. Model SDM Eropa ini juga bersifat sosial demokratis. Model SDM Eropa ini terinspirasi oleh model sosial Eropa yang dikembangkan oleh seorang aktor politik dan sosial yang berasal dari UE. Model sosial Eropa ini berhati-hati terhadap adanya asumsi persamaan budaya antara negara-negara dalam pengembangan institusi supranasional.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai variasi kapitalisme Mediterania. Contoh negara-negaranya ada Prancis, Spanyol, Portugal, Yunani, Italia, dan Turki. Ciri-ciri dari variasi kapitalisme Mediterania adalah sistem keuangan tradisional berbasis kredit, namun meningkatnya ketergantungan pada investor ekuitas asing. Lalu ada hubungan antar perusahaan didasarkan pada juara nasional yang besar. Lalu, lebih menekankan pendidikan intelektual dibandingkan pendidikan kejuruan. Lalu, penentuan upah historisnya bersifat sektoral dengan tingkat upah real yang seringkali ditentukan di tingkat tempat kerja perusahaan. Yang terakhir, manajemen hierarkis dengan organisasi produksi Tayloris secara historis. Namun, beberapa perusahaan mulai mengadopsi elemen MSDM gaya Amerika. Di bagian 2, selanjutnya ada sistem bisnis nasional dan human resource management di perusahaan multinasional, negosiasi kebijakan, kolaborasi dan kontestasi di MNC. Berbagai faktor seperti sistem bisnis nasional, dilema antara pengendalian dan membangun komitmen, serta pengaruh globalisasi mempengaruhi strategi sumber daya manusia. Negosiasi dan interpretasi oleh berbagai pihak berkepentingan menjadi kunci dalam pembentukan kebijakan sumber daya manusia yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai sistem bisnis. Hibridasi sendiri dalam praktik sumber daya manusia terjadi melalui pertemuan antara ciri-ciri sistem bisnis yang berbeda, yaitu dengan lingkungan sosial dan nilai budaya juga memainkan peran penting dalam membentuk rasionalitas pekerja dan manajer di MNC. Kompleksitas ini diilustrasikan dengan pola kausalitas yang rumit dalam pembentukan kebijakan dan praktik SDM di MNC yang mempengaruhi oleh hierarki hubungan kekuasaan di berbagai tingkatan organisasi. Berikutnya pada gambar 2.1 terdapat representasi skematis yang disederhanakan tentang bagaimana sistem bisnis nasional membentuk multinational corporation human resource management. Dalam proses pembentukan kebijakan dan praktik ketenagakerjaan di perusahaan multinasional, terdapat pola kausalitas kompleks yang berperan serta dalam terbentuknya. Hal ini melibatkan berbagai tingkatan di mana hibridisasi ide dan kebijakan terjadi. Meskipun terdapat berbagai anak panah yang melawan arah, yang mengarah ke kedua arah, hal ini tidak berarti adanya kesetaraan pengaruh. Dalam banyak kasus, sifat hierarki struktur kekuasaan menandakan bahwa aliran ke bawah cenderung lebih signifikan dibandingkan aliran ke atas. Pengambilan keputusan utama oleh manajemen puncak di negara asal memberikan ide dan kebijakan untuk anak perusahaan. Anak perusahaan juga mengadopsi kebijakan global multinational corporation sehingga terjadinya hibridisasi ide dan kebijakan sampai ke sistem bisnis dan ketenagakerjaan di negara tuan rumah. Bagian selanjutnya yang akan membahas lebih dalam bagaimana alur ini akan bekerja dalam praktiknya. MNC sebagai sistem ketenagakerjaan internasional yang menyoroti bahwa perusahaan multinasional memiliki kekuatan besar dalam menentukan kebijakan dan praktik mereka di seluruh dunia. Nah, ini berikut ada beberapa model yang digunakan oleh MNC di seluruh dunia untuk mengelola sistem ketenagakerjaan mereka. Yang pertama itu ada model praktik terbaik. Ya, pengambilan keputusan utama oleh manajer puncak di negara asal dapat memutuskan sejauh mana anak perusahaan asing mengadopsi kebijakan, aturan, dan perangkat budaya internasional. Suatu kesalahan untuk berpikir bahwa para manajer puncak di negara asal percaya bahwa situasi manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan operasi di negara asal mereka sudah optimal. Seperti yang dikatakan oleh Elder dan Smith, model praktik terbaik terbentuk di dalam tetapi dibebaskan dari konteks nasional dan perusahaan tertentu. Dan kedua ada model dominan. Bahkan jika para pengambil keputusan utama ingin menciptakan sistem internasional berdasarkan ide-ide yang dipelajari tentang praktik terbaik, ide-ide tersebut mungkin tidak sepenuhnya berasal dari negara asal. Secara khusus, beberapa sistem nasional lebih populer di kalangan manajer puncak internasional dibandingkan sistem lainnya. Ini dinamakan sistem dominan yang banyak dipakai oleh MNC dari negara lain. Daripada mengekspor model nasional sendiri, lebih baik memilih kebijakan yang lebih kompetitif dan berkuasa secara global.
Yang ketiga ada segmentasi strategis, meminimalkan biaya dengan menghindari mengekspor beberapa teknik manajemen yang lebih canggih jika teknik tersebut tidak penting. Sistem ini terinspirasi oleh praktik di Jepang dengan mengambil keputusan strategis untuk melaksanakan segmentasi, untuk melakukan segmentasi pada sistem produksi dan ketenaga kerjaan dengan regulasi yang ringan mengenai sistem ketenaga kerjaan tuan rumah untuk menciptakan pembagian antara pekerja inti dan pinggiran. Segmentasi strategis juga dapat terjadi jika sistem kelembagaan negara tuan rumah menyediakan sumber daya yang sulit ditiru oleh negara lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan submateri ketiga berupa efek pengelolaan, kepemilikan, dan negara asal. Pada bagian ini adanya keanekaragaman literatur kapitalisme pada dasarnya menjelaskan perbedaan nasional yang terbagi pada dua divisi, yaitu yang pertama pengaruh lembaga-lembaga nasional dan asumsi budaya historis terhadap perubahan bagi para manajer atau manajerial. Selanjutnya, seperti yang telah disinggung mengenai MNC, kajian ini lebih rumit karena adanya asumsi atau pemikiran terhadap imbas dari berbagai pelaku dengan sistem nasional berbeda yang bertemu dan dengan latar belakang peraturan juga asumsi yang berbeda. Selanjutnya, dimensi yang kedua yaitu terkait variasi dalam pembiayaan perusahaan. Mengenai hal ini, perbedaan yang ada terlihat pada sistem berbasis kredit, seperti contohnya di Jerman yang membedakan perusahaan dari sistem berbasis ekuitas atau perusahaan umumnya mendapatkan pendanaan melalui pinjaman bank jangka panjang dengan pendekatan ekuitas. Dan seperti di Amerika Serikat, pasar saham likuid merupakan hal yang jauh lebih penting. Selanjutnya, perbedaan-perbedaan yang ada tersebut akan mempengaruhi strategi kebijakan perusahaan, termasuk dalam hal akses terhadap modal jangka panjang dan jangka pendek. Berikutnya terkait dampak globalisasi dan finansialisasi. Berkaitan dengan dimensi kedua sebelumnya, kita harus menangani pertentangan mendasar ini dalam beberapa aspek krusial. Misalnya, menjadi ekonomi pasar liberal seperti Amerika Serikat dan Inggris memiliki dampak yang masih bersifat sementara pada perusahaan yang mengelola bisnis mereka antara pertengahan 1970-an hingga krisis keuangan global 2008. Sejak saat itu tidak ada indikasi perubahan dari tren ini. Selama era deregulasi keuangan, kepemilikan perusahaan, terutama oleh pemegang saham institusional seperti dana pensiun, memberikan mereka lebih banyak pengaruh terhadap tindakan manajerial. Perlindungan terhadap pekerja melalui serikat pekerja dan regulasi dapat terkikis dalam era deregulasi keuangan. Terakhir, terkait tantangan dalam pendanaan internasional, yaitu perusahaan multinasional harus menghadapi tantangan saat mencari pendanaan dari pasar modal internasional lain, terutama jika bergantung pada pasar modal dari negara lain. Selain itu, sumber pendanaan dari pasar modal internasional dapat memengaruhi dinamika manajemen dan kepemilikan, tergantung pada negara asal dan jenis pandangan yang digunakan. Baik, yang terakhir ialah kesimpulan. Perbedaan dalam organisasi kapitalisme dan manajemen sumber daya manusia dieksplorasi secara mendalam, dengan fokus pada dampaknya terhadap perusahaan multinasional. Materi tersebut telah menguraikan dua model utama dalam kapitalisme, yaitu ekonomi pasar terkoordinasi dan pasar liberal. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara berbagai negara maju mengatur hubungan bisnis dan ketenaga kerjaan. Melalui analisis ini, ditemukan bahwa pemilik, manajer, dan pekerja di perusahaan multinasional tersebut cenderung memengaruhi cara organisasi nasional diterapkan di luar negeri. Selain itu, dampak dari regulasi global belakangan ini juga dibahas, menyoroti perubahan signifikan dalam kepemilikan perusahaan multinasional dan pengambilan keputusan oleh manajer puncak. Dengan demikian, materi ini menekankan pentingnya memahami konteks nasional dalam mengelola perusahaan multinasional dan menyesuaikannya secara sesuai. Baiklah, sekiranya hanya segini pemaparan sebuah materi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin saudara-saudara semua tanyakan, bisa dipertanyakan di sesi tanya jawab berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.